Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat dan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali insyaallah. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dengan kehidupan dia. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara singkat yang bertemakan ikhlas. Sebelumnya saya ingin bertanya, ikhlas itu apa sih? Ikhlas adalah melepaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala atau menginginkan peningkatan dari para makhluk. Dalam namanya sering kita ketahui bahwa ikhlas itu artinya melepas sesuatu tanpa menggunakan imbalan apapun. Dalam nama itu juga masih ada beberapa artian yang digunakan. Ikhlas dalam artian yang sebenarnya adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer dia dan sebagainya, tapi karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 6 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa yang artinya mereka diinginkan kecuali untuk menyembah Allah dengan nama bersama, mengawal dengan itulah yang benar. Ikhlas adalah seseorang dalam menjalani kehidupan sebagaimana kita mau membaca ini seperti ini, kita harus melewati undangan gambar satu. Demikianlah ikhlas. Ikhlas juga diibaratkan dengan membersihkan batu dari kecil dan juga gabah dan beras, sehingga saat kita ingin mengkonsumsi batu tersebut atau nasi tersebut terasa gurih. Demikianlah ikhlas. Di saat kita mengkonsumsi, di saat kita beribadah, perasaan sombong dan sebagainya sudah hilang, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang murni. Kalau misalkan orang yang beribadah di hatinya belum ikhlas, maka Allah akan sombong lebih mendalam. Seperti contoh, aku kan udah selalu berhati dan sebagainya, tapi masih miskin, masih menjadi nama ibadahnya. Di sosial media ada sekali orang yang bersedekah tapi hanya untuk konten-konten. Padahal dalam Islam ini menyebutkan bahwa ada golongan orang yang akan dibangun sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang memberi, tangan memberi, tangan kiri dan membayar. Tetapi zaman sekarang jangankan memberi tangan kiri, pegang tangan memberi lainnya dan memberi. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi, Inna Allah yanzuru ila ajsadikum wa ila suwarikum wa ila juludikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke dalam badan padamu dan tubuhmu, melainkan melihat ke dalam bentuk hatimu. Hadis riwayat Muslim. Saya juga bisa menyambut di masa yang misalkan orang yang memuliakan Tuhan disebutkan nama dia baru saja diterima dari ibu bulan untuk pahala yang besar ini gitu ya. Nah, hal ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita tentang sebuah keikhlasan pada zaman dahulu. Masalah ini menunjukkan sebuah kota yang sangat susah sekali ditembus oleh pasukannya. Datanglah seorang muslim yang berkata, wahai Osama, sebenarnya aku telah membuat lubang bawah tanah untuk kau bisa lewati tanpa melewati benteng yang sangat tinggi tersebut. Lalu kata pelatih tersebut, kirimkan aku beberapa bintangmu untuk ikut aku ke dalam perang tersebut. Lalu apa yang terjadi dalam waktu semalaman, para mas dan para
tidak juga di kalimat orang itu berkata, aku tahu orang yang membuat rumah tersebut. Terus kata ulama, siapa orangnya? Dia kata, lalu kata hadis tersebut, orang tersebut ini bakal mampu kalau misalkan engkau menyanggupi 3 hal. Yang pertama, aku tidak mau nama disebut, tidak mau dihadiah, dan tidak mau ketemu sama kau lagi. Lalu kata masalah, baiklah kalau aku sanggupi hal tersebut, siapa orangnya? Lalu pada tersebut akulah orangnya yang membuat rumah tersebut. Masalah dan para penerima sangat agung, Masya Allah. Seperti itu kalian. Lalu pas itu pada tersebut langsung meninggalkan istana dan tanpa menoleh ke belakang apapun. Jadi masalah dan panglima berdoa, ya Allah, jika aku kelak ke surga, aku pun benar-benar dengan lanjutkan untuk rumah tersebut. Demikian sudah selama keikhlasan tanpa harus kita pamerkan. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.